Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Al-Yutubiyah, khususnya pemirsa channel Kajianmu Magelang. Tokoh yang kita angkat kali ini adalah seorang pengacara, kondang, seorang orator, singa podium menjadi pemersatu bangsa. Namanya Mr. Kasman Singodimejo, yang insya Allah cukup dekat dengan kita karena kelahiran dari Purworejo dan dulu sempat membuat orasi di Magelang, serta kemudian sidang cukup lama, dan termasuk menampilkan saksi dari Kabupaten Magelang, yaitu dari Sawangan. Kali ini kita akan membicarakan 7 fakta sejarah tentang Mr. Kasman Singodimejo. Fakta yang pertama, bercita-cita sebagai dokter, tetapi akhirnya menjadi mister. Ya, Kasman kecil itu punya cita-cita ingin menjadi dokter. Dengan serius, beliau menyiapkan itu. Sekolah HIS tingkat SD itu di Kutoarjo. Kemudian setingkat SMP Mulo zaman Belanda itu di Magelang. Kemudian AMS atau SMA serta Stovia itu di Jakarta. Nah, sayangnya ketika kuliah di Stovia, sekolah calon dokter, beliau bertemu dengan banyak sekali tokoh, dan beliau kemudian sempat berdiskusi banyak, dan akhirnya kemudian menjadikan beliau lahir sebagai seorang aktivis. Sempat sewaktu kuliah di Stovia itu mendirikan sebuah organisasi namanya Jong Islamitin Bond, JIB, tahun 1925. Dan setelah itu kemudian aktivitas yang bersangkutan semacam itu, sehingga kemudian kuliahnya sebagai calon dokter terbengkalai. Kemudian bertemu dengan Agus Salim, seorang tokoh hebat pada waktu itu. Hanya disarankan, lebih tepat kamu kuliah di Fakultas Hukum. Hanya beliau kemudian mengambil banting setir, mengambil kuliah di Rehook School, RHS Jakarta. Dan alhamdulillah selesai dengan gelar Mister in the Rechten. Mister. Sehingga beliau bercita-cita sebagai dokter, tetapi akhirnya menjadi mister, dan hebat sekali kemisterannya. Kepakaran kaitannya dengan hukum terbukti berikut-berikutnya. Ini fakta yang pertama. Fakta yang kedua, beliau menjadi komandan utama pengamanan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Ya, beliau setelah menyelesaikan kuliah menjadi mister, kemudian beliau masuk ke PETA, pembela tanah air, dan kemudian beliau menjadi komandan dengan pangkat Daidanco di Jakarta. Nah, menjelang kemerdekaan, beliau kemudian direkrut menjadi anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
Nah, kemudian otomatis beliau menyiapkan itu dan beliau menjadi komandan utama. Sehingga acara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Pegangsaan Timur Jakarta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 alhamdulillah bisa terselenggara dengan lancar, aman, dan semuanya bagus sekali. Tantangan pada waktu itu adalah memilih tempat yang netral, tidak berbau Jepang, tidak berbau Belanda, karena memang dikhawatirkan akan digagalkan oleh banyak pihak. Alhamdulillah, karena peran dari Kasman Singodimedjo dengan pangkat Daidanjo, alhamdulillah selesai. Nah, fakta yang ketiga, awal kemerdekaan banyak jabatan yang disematkan kepada Kasman Singodimedjo. Yang pertama, karena beliau sebelumnya menjadi ketua KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini semacam cikal bakal parlemen, cikal bakal DPR yang dari tahun 45 sampai dengan tahun 50 ketuanya adalah Kasman Singodimedjo. Kemudian setelah itu pada tahun 50 sesuai dengan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS akhirnya kemudian menjadi DPR sementara juga. Jabatan yang pertama. Jabatan yang kedua, beliau dipercaya menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia. Kemudian pada Kabinet Syahrir beliau dipercaya untuk menjadi Menteri Muda Kehakiman. 3 jabatan. Tahun 45 sampai dengan tahun 50 beliau dipercaya itu. Tahun 49 juga dipercaya karena kepakaran masalah hukum, beliau mengikuti konferensi meja bundar di Den Haag sana. Alhamdulillah, jabatan-jabatan itu jangan dibandingkan dengan saat ini, karena pada saat itu semuanya zaman perjuangan, fasilitas dan posisi tidak seperti saat ini, sehingga banyak sekali tidak penuh dengan perjuangan. Kemudian fakta yang keempat, ketika berbeda pandangan dengan pemerintah. Ya, setelah tahun 50, kemudian beliau tidak lagi menjadi pejabat negara, beliau kemudian aktif di Masyumi. Pemilu tahun 55 beliau menjadi anggota Dewan Konstituanta. Nah, kemudian pada tahun 59, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1959, Kasman Singodimedjo sebagai seorang anggota Dewan Konstituante membuat orasi di bioskop Roxy Magelang. Banyak sekali yang ikut pada waktu itu. Tapi setelah itu kemudian isi orasinya dituduh membantu menguatkan PRRI, pemberontakan di Sumatera. Sehingga kemudian tanggal 5 September 1959 beliau kemudian ditangkap. Ya, ditangkap. Pada waktu ditangkap, kemudian ya akhirnya beliau berada di penjara. Ketika berada di penjara, kemudian setelah itu disidang. Sidangnya cukup lama dan alhamdulillah kemudian menghadirkan saksi juga dari Kabupaten Magelang, dari Sawangan, yaitu Bapak Kardanun Hadi Suwito dari Mergangsan, Margowangsan, Sawangan. Pada waktu itu yang menjadi pembela salah satunya adalah Mr. Muhammad Lum, ya, seorang pakar hukum kawakan. Sampai dengan pledoinya itu lebih dari 11 jam, dan pada akhirnya diputus bahwa tuduhan itu tidak benar. Tapi tetap diputus
3 tahun dengan potong masa tahanan. Itulah politik. Kemudian fakta yang kelima, renungan dari tahanan. Beliau berada di tahanan, beliau membuat buku, menulis buku terus semacam itu. Kemudian judulnya Renungan dari Tahanan. Diterbitkan oleh Tinta Mas Jakarta tahun 1967 setebal 170 halaman. Penulisnya di situ dituliskan Profesor Haji Raden Kasman Singodimedjo SH. Menarik itu. Dan itu pengandaian yang bersangkutan kaitannya dengan Indonesia di bawah Soekarno-Hatta. Bagus sekali itu. Renungan dari Tahanan. Itu buku yang kedua. Hidup itu berjuang, Kasman Singodimedjo 75 tahun. Nah, ini kaitannya dengan ulang tahun Kasman yang ke-75. Alhamdulillah. Ini terbitan dari Bulan Bintang Jakarta, setebal 594 halaman. Banyak sekali tokoh yang ikut serta menulis di dalamnya, dan terbit tahun 1982. Kemudian fakta yang keenam, pahlawan tanpa SK dan pahlawan yang memiliki SK. Ya. Tahun 2000 lebih itu terjadi diskusi yang panjang, lama tentang penetapan Kasman Singodimedjo sebagai pahlawan nasional. Nah, orang-orang tidak akan meragukan kaitannya dengan jasa terhadap bangsa dan negara, integritas moral dan keteladanan, serta kesetiaan, tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara. Tidak ada yang meragukan itu. Tapi soal pernah dipidana penjara, ini poin yang menjadikan perbedaan pendapat dan cukup lama itu. Akhirnya dipahami bersama bahwa Kasman Singodimedjo itu seorang yang kritis, tidak hanya pada masa Soekarno, berani semacam itu dengan Pak Karno, tapi juga pada masa Soeharto. Dulu ada petisi 50, beliau termasuk yang ikut bertanda tangan semacam itu. Ya. Beliau kritis di saat negara ini salah urus, sehingga sebagai founding father bangsa ini, ia terpanggil untuk meluruskannya, siapapun pemimpinnya. Nah, kemudian tahun 2018, alhamdulillah beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional, diberikan langsung oleh Presiden kepada keluarganya. Kemudian fakta yang terakhir, yang ketujuh, asli Kasman Singodimedjo adalah dari Bagelen, Purworejo. Ya, beliau pejuang dan orator ulung ini lahir di Slapar, Bagelen, Purworejo, tanggal 24 Februari 1904 dan wafat pada usia 78 tahun pada 25 Oktober 1982, kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Masa hidupnya diisi dengan perjuangan banyak sekali, termasuk lewat organisasi Islamis. Sejak mendirikan JIB, Jong Islami Tinbon, tahun 1925 sampai dengan beliau kemudian tidak layak sebagai pemuda lagi tahun 1935. Kemudian ikut Kongres Pemuda tahun 28. Kemudian mendirikan Partai Islam Indonesia tahun 1938. Tapi beliau mau tidak mau, beliau memang aktif di Muhammadiyah dan beliau menjadi tokoh Partai Masyumi. Sehingga dengan 7 fakta sejarah tentang Mister Kasman Singodimedjo ini, semoga bisa menginspirasi kita semuanya, bahwa zaman selalu saja menghadirkan tokoh-tokoh, termasuk pahlawan-pahlawan. Demikian, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.